Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat cahaya dakwah yang kami muliakan, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas bahwa Allah telah mewajibkan kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga telah membahas dengan puasa memang bisa menjadikan pribadi yang bertakwa dengan catatan kita melaksanakan puasa dengan puasa yang sebenarnya, atau dengan meningkatkan kualitas puasa kita. Bagaimana kami telah sampaikan bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Ada saumul umum, dan ini masih jauh dari ketakwaan. Yang kedua saumul khusus, dan ini sudah bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Tingkatan yang paling tinggi adalah saumul khususil khusus. Kaum muslimin muslimat sahabat cahaya dakwah rahimakumullah, kemudian setelah kita bertakwa kepada Allah, apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dunia, bahkan sampai di akhirat. Kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dunia sampai akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, setiap keruwetan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari ayat ini Allah telah berjanji, padahal Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah pasti akan menepati janjinya, bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, dari segala apapun yang akan membuat dia celaka di dunia, maka akan disingkirkan oleh Allah, diberikan jalan keluar yang terbaik apapun permasalahannya. Yang kedua, ketika banyak orang merisaukan masalah rezekinya, maka orang yang bertakwa telah dijamin oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semuanya akan tercukupi, terpenuhi sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Allah, sesuai apa yang terbaik bagi kita sebagai insan yang bertakwa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah juga berfirman dalam surat At-Tolaq ayat seterusnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Gusti Allah, semua urusannya akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita minta dari Allah selain kemudahan dari segala urusan,
urusan dunia sampai urusan akhirat. Kita tahu ketika kita hidup di dunia pasti akan mendapatkan kesulitan, pasti mempunyai urusan masing-masing. Tetapi ketika kita bertakwa kepada Allah, maka segala urusan akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan anak-anak, urusan apapun. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka semua urusan akan dibereskan oleh Allah dengan jalan yang terbaik. Selanjutnya, dalam ayat selanjutnya surat At-Talaq, Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, maka kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'zim lahu ajra, dan bagi orang yang bertakwa, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang ia lakukan. Dan ini keuntungan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai oleh apapun bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diampuninya segala dosa. Ketika kita perhatikan, siapa di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Semuanya pasti mempunyai dosa, mempunyai kesalahan. Tapi ketika kita menjadi insan yang bertakwa, semua itu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa lagi yang tidak ingin kita melakukan amal kebaikan walaupun kecil, tapi akan dilipat gandakan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelipatan ganda, lipat ganda yang terbanyak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah mengagungkan pahala bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat, sahabat Cahaya Dakwah rahimakumullah, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Termasuk Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman akan diberikan kabar gembira fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat, orang yang bertakwa akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, siapa lagi yang tidak ingin gembira, bahagia dunia sampai akhirat? Pasti semua orang, bahkan siapapun, ingin hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pada bulan Ramadan ini melaksanakan puasa Ramadan. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin setelah berpuasa kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Supaya kita menjadi pribadi yang takwa ketika puasa, kita menjaga mata kita dari maksiat, lisan kita dari menggunjing, menghibah, berdusta dan lain-lain, telinga kita, tangan, semua anggota badan kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa dan akan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kami sampaikan tadi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat Cahaya Dakwah dimanapun Anda berada yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan.
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.